Halo, berjumpa lagi dengan saya Surjandi. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita membuat raw data untuk BiblioShiny bersama Tableview Learning. Oke, raw data yang kita akan ambil itu dari scopus.com. Ya, nanti di video saya sebelumnya kita ada ada video yang menunjukkan bagaimana cara membuat user ID di Scopus. Ya. Nah, bicara raw data, sebaiknya melihat video saya tentang systematic literature review. Karena untuk membuat atau mencari raw data dari Scopus, itu kita menggunakan teknik searching yang biasa digunakan di systematic literature review. Ya, silakan lihat di video saya yang tentang systematic literature review. Oke, raw data ini buat apa? Raw data ini apabila ya, apabila kita memfeeding atau menginsert raw data ke dalam BiblioShiny, tapi datanya itu raw datanya itu kurang tepat, maka hasilnya pun nggak begitu baik atau benar. Oleh sebab itu, raw data ini sangat penting, ya. Makanya teknik untuk mengetahui bagaimana sih mencari raw data yang benar, mungkin bisa lihat di systematic literature review di video saya yang lainnya. Oke, nah kita akan mulai gimana sih kita akan meng-create raw data untuk BiblioShiny. Oke, ini contoh saja ya. Contoh raw data yang diambil dari Scopus ya, scopus.com. Kita ngambil untuk search within-nya itu artikel title, abstract, dan keyword gitu ya. Nah, search dokumennya itu contohnya blockchain and pharmacy or drug. Nah, ini tolong hati-hati dilihat ya. N-nya itu huruf besar, OR-nya huruf besar, yang lain keywordnya huruf kecil. Ya, nah karena ini sangat berpengaruh di Scopus untuk yang N dan OR-nya. Oke, nanti kita lihat kita praktekkan. Bisa juga dengan keyword yang lain yang lebih simple ya. Nah, dari Scopus.com ini kita bisa lihat yang ditemukan 775 dokumen found ya. Tapi di sini kita masih belum years-nya and so on. Makanya sebaiknya pelajari literatur review dulu ya. Gimana sih literatur review, keyword itu gimana di generate and so on. Karena setelah kita mempunyai keyword yang benar, baru kita bisa mencari di Scopus ini. Sehingga raw data yang diciptakan itu benar. Ya, oke. Ini adalah raw data dari Scopus, lalu kita lihat ya, bagaimana lanjutnya itu kita klik export. Setelah kita ketemu, kita klik export. Lalu kita pilih BibTeX ya. Jadi sekali lagi setelah kita men-search data yang benar menggunakan search dokumen keywordnya yang benar gitu ya, maka kita tinggal save ke BibTeX. Oke. Nah, setelah kita save ke BibTeX, hati-hati, dia akan keluar menu seperti yang ada di layar ya. Nah, ini saya kasih tanda panah, kenapa? Karena kemarin juga waktu saya coba-coba kenapa dikit gitu ya. Dan ternyata ada kesalahan juga. Hati-hati, karena defaultnya mereka atau defaultnya dari Scopus itu, you can export up to 20,000 dokumen ya, in BibTeX format. Tapi hati-hati, di atasnya kamu dilihat, export 10 dokumen to BibTeX. Jadi, kalau pakai klik yang all document on this page, itu artinya kita hanya mengekspor 10 dokumen ke dalam BibTeX. Ya, coba lihat di sebelah kirinya. Nah, itu sebenarnya kita harus edit sedikit. Nah, di sini dia udah kasih tahu berapa banyak sih dokumen yang bisa diupload gitu ya. Nah, dokumennya itu dokumen dari 1 sampai 775. Ini kebetulan tadi 775 ya. Kalau lihat di sebelumnya ini 775 ya. Di sini juga dikasih lihat ya. Nah, apa aja yang kita mesti download? Nah, citation information ini biasanya emang semua bio bibliographical information silakan semua. Kalau emang mau dikurangin bisa diantik yang nggak perlu. Contohnya kayak editor, language of original document, abbreviate source title. Kalau emang nggak mau diantik aja, ya. Abstrak, ya.
Nah, ini klik abstrak dan keyword, lalu include references. Jangan lupa ya. Nanti kita bisa mapping-mappingkan di bibliosigny-nya nanti gitu ya. Nah, setelah kita ekspor, ya, setelah kita perbaikin ini, jadi jangan lupa ya dokumennya. Kalau kalau ini tidak dirubah, sebab dia akan hanya 10 dokumen yang akan di download ke dalam BibTeX ya. Oke, setelah itu kita lihat kalau sudah sudah berjalan, dia akan lihat sini exporting 775 dokumen to BibTeX. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa kita sudah mendownload ke dalam BibTeX-nya ya. Karena nanti bibliosigny itu raw datanya dari BibTeX ya. Nah, kemarin kan kita udah tahu ya gimana menginstall R, gimana menginstall bibliosigny, lalu gimana manggilnya bibliosigny ya. Nanti kita praktekin lagi. Nah, setelah kita di dalam menu bibliosigny, kita lakukan apa? Nah, ini import or load ya. Di sini kita please choose what to do, import raw files. Ya, pilih raw files, database itu Scopus. Karena kebetulan kita ngambil dari Scopus. Kalau yang database-nya WAS, kita pilih WAS silahkan ya. Lalu choose file. Ya, choose file, nanti setelah choose file baru kalau udah ini ada nama file raw data bibliosigny, dia akan upload complete. Setelah upload complete ya, jadi kita lihat di sini raw data Scopus upload complete lalu pencet start. Setelah pencet start, dia akan tampil seperti ini, dia ada progresnya ya. Nah, progresnya berjalan, dia akan konversi. Jadi ini text time-nya kalau emang banyak, dia akan text time akan sedikit lambat, lama gitu ya. Kita tunggu aja. Nah, apabila apabila sudah berhasil, maka dia akan tampil seperti ini. Ya. Nah, oke, sekarang kita coba praktekkan gimana dari Scopus ya. Nah, Scopus ini yang tadi saya bilang, eh, kita jangan lupa kita harus login dulu ya. Kita login, kita buat account, lalu advance. Di sini ada advance query, bisa di onin. Nah, di sini title, abstract, sama keyword. Ini saya kasih blockchain and, nah saya maunya farmasi dan drug ya. Ini saya tulis di sini. Dan publikasi years-nya di 2022. Oke. Nah, dari sini setelah kita dapat ekspor lalu ke BibTeX. Ya, nah, ini yang tadi saya bilang hati-hati ya. Ini harus kita pakai yang bawah ini dokumen 1 sampai 306 ya. Kalau di sini dia hanya 10 dokumen ya, ekspor 10 dokumen. Ya, nanti lalu kita bibliografinya yang kita tidak mau, contoh editor nggak mau ya buang aja ya. Koresponden address mau klik, HVV-nya nggak mau udah. Ini abstrak dan keyword ya, jangan lupa di sini include reference ya, karena nanti kita akan melihat. Lalu kita klik export, ya, dia akan jalan ya 306 dokumen. Nah, ini nanti waktu kita upload ke bibliosigny pun dia akan text time gitu ya. Save, ya kita save ulang. Lalu kita panggil R-nya ya, R Studio. Oke, nah dari R Studio, seperti video sebelumnya, kita panggil dulu library-nya. Jangan lupa ya, library-nya, library bibliometrics. Ya, di video saya sebelumnya juga sudah dijelaskan untuk hal ini. Setelah library-nya, kita akan panggil si bibliosigny. Nah, kita tunggu sebentar, bibliosigny-nya lagi di-upload gitu ya. Oke, nah setelah itu kita akan import atau load data ya. Nah, ini di sini kita pilih import
import raw data file, lalu database ini kita pilih Scopus. Ya, kalau yang WOS kita pilih WOS. Lalu kita browse, kita ambil data yang tadi kita simpan, open. Nah, dia udah upload completed, lalu kita start. Nah, kita akan menunggu beberapa saat prosesnya. Kita tunggu sebentar. Kalau filenya banyak, dia akan lebih lambat, ya. Kalau filenya sedikit, dia otomatis lebih cepat. Nah, kita nunggu ini upload sampai dia keluar eh, yang tadi sebuah dashboard ya yang memperlihatkan hasil dari uploadnya bibliosign ini. Raw data ini diupload. Oke, nah ini kalau filenya banyak, memang dia akan cukup lama ya. Kita coba lihat. Nah, dia akan keluar seperti ini kalau dia sudah selesai. Ya, nanti setelah itu baru kita bisa memproses data selanjutnya ya. Oke, untuk prosesnya bibliosign ini kita akan lihat di video selanjutnya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan email saya. Nanti coba saya buat videonya. Terima kasih bersama Travel Free Learning.